Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fajar Gyosa Putra dengan NIM 22314755517, mahasiswa dari Universitas Harja. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai sel-sel komputer untuk menyelesaikan kuis 1 mata kuliah organisasi komputer yang dibimbing oleh Bapak dosen Bapak Sandro Alveno MKom. Oke guys, tanpa panjang lebar, langsung saja kita ke materi pembahasannya. 1. Operasi sel memori. Sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Terminal select berfungsi memilih operasi tulis atau baca. Untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau untuk operasi pembacaan. Terminal ini digunakan sebagai keluaran. Contoh gambar operasi sel memori. Di operasi tulis terdapat kontrol, select, data in yang menuju ke sel. Sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Terminal select berfungsi memilih operasi tulis atau baca. Untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau 0. Operasi pembacaan terminal ini digunakan sebagai keluaran. Di sini terdapat operasi baca juga. Kontrolnya di atas, select, sense menuju ke sel. B. Di sini ada karakter sistem memori. Sistem memori adalah komponen-komponen elektronik yang menyimpan perintah-perintah yang menunggu untuk eksekusi oleh prosesor. Data yang diperlukan oleh instruksi perintah tersebut dan hasil-hasil dari data yang diproses informasi. Memori biasanya terdiri atas satu chip atau beberapa papan sirkuit lainnya dalam prosesor. Memori bisa diibaratkan sebagai papan tulis, di mana setiap orang yang masuk ke dalam ruangan bisa membaca dan memanfaatkan data yang ada dengan tanpa merubah susunan yang tersaji. Ada 7 karakteristik sistem memori secara umum. 1. Lokasi. 2. Kapasitas. 3. Satuan transfer. 4. Metode akses. 5. Kinerja. 6. Tipe fisik. 7. Karakteristik fisik. Lanjut. 1. Lokasi memori. Lokasi memori terbagi menjadi 3. 1. Memori lokal atau sering disebut dengan sistem built-in berada dalam CPU. Diperlukan untuk semua kegiatan CPU. 2. Memori internal atau sering disebut dengan memori primer atau memori utama. Berada di jarum CPU, bersifat internal pada sistem komputer. Diperlukan oleh CPU dalam proses eksekusi dalam atau operasi program. 3. Memori eksternal atau sering disebut dengan memori sekunder. Bersifat eksternal dan berada di luar CPU. Diperlukan dalam menyimpan data atau instruksi secara permanen. Lanjut, nomor 2 ada kapasitas memori. Kapasitas memori terbagi menjadi 3. 1. Kapasitas register yang dinyatakan dalam bit. 2. Kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. 3. Kapasitas memori eksternal yang dinyatakan dalam byte. Nomor 3. Ada satuan transfer. Satuan transfer terbagi menjadi 2. 1. Memori internal. Satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau ditulis ke dalam memori pada suatu saat. 2. Ada memori eksternal. Data transfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word, yang dikenal dengan blok. Nomor 4. Terdapat metode akses memori. Metode akses memori ini terbagi menjadi 4 jenis pengaksesan data satuan, yaitu 1. Sequential access. Diorganisasikan menjadi unit-unit dalam disebut record. Dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Contohnya adalah akses pada pita magnetik. 2. Direct access. Menggunakan read write atau write mekanisme, tetapi setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Contohnya adalah akses pada disk. 3. Random access. Dapat dipilih secara random.
Waktu mengakses lokasi tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Contohnya adalah sistem memori utama. 4. Ada asosiatif akses. Setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamat. Waktu pencariannya tidak tergantung secara konstan terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya. Contohnya adalah memory cache. Di bagian kelima ada kinerja memori. Di dalam sebuah kinerja memori terdapat 3 buah parameter untuk kinerja sistem memori, yaitu 1. Ada access time. Bagi RAM, waktu access time adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Nomor 2 ada cycle time. Waktu akses ditambah dengan waktu transient hingga sinyal hilang dari saluran sinyal untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Nomor 3 ada transfer rate, merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori atau transfer dari unit memori. Di bagian ke-6 ada tipe fisik memori. Berdasarkan fisiknya, tipe memori terbagi menjadi 2 tipe fisik, yaitu 1. Ada memori semikonduktor. Tipe ini memakai teknologi LSI atau PLI. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. 2. Ada memori permukaan magnetik. Banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk atau pita magnetik. Di bagian terakhir terdapat karakter fisik. Karakter fisik terbagi menjadi 2. Ada volatile dan non-volatile. Pada memori volatile, informasi akan hilang bila listrik dimatikan. Sedangkan pada memori non-volatile, informasi akan tetap berada tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Memori ini, daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. 2. Ada erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Nah, dari segi istilah, ROM dan RAM memiliki pengertian sebagai berikut. 1. ROM atau kepanjangan dari Read Only Memory adalah sebuah ruang atau memori yang berfungsi untuk menyimpan berbagai program yang ada pada komputer tersebut. Sedangkan ROM biasanya menyimpan file-file seperti musik, file, film, gambar, dan file lainnya. Sedangkan RAM atau yang kita sering sebut random access memory adalah sebuah ruang atau memori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara program komputer yang sedang berjalan. ROM biasanya berisi instruksi atau program khusus yang bisa digunakan pemakai untuk memanfaatkan komputer secara maksimal. Oke guys, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.